Salam kerahiman. Hari Selamat ini pagi. saya akan ngobrol sama seorang ibu yang walaupun lansia tapi masih energik, cantik, dan baru ulang tahun yang ke-73. Umur nggak jadi masalah, yang penting semangat tetap muda. Nah, Ibu Meilani ini sekarang jadi Ketua Kerahiman Ilahi di Paroki Meruya di MKK ya, Maria Kusuma Karmel di Jakarta Barat. Selamat pagi Ibu Meilani, salam kerahiman. Bu Esther, salam kerahiman juga dengan Pak Wawan. Apa kabar? Baik? Kabar baik, luar biasa Bu Esther. Itu Sehat apa, semua ya. muka cerahnya masih kelihatan nih, baru ulang tahun. Saja Ibu. Kalau lihat mukanya pasti nggak ada orang yang nyangka udah umur 73, tapi masih semangat ya. Mereka bilang saya 60, padahal ya udah tua banget, udah nenek-nenek. Ya nenek masih sama nenek ya, karena udah punya cucu. Tapi tetap aja semangat muda membuat muka kita jadi lebih muda ya, Bu Mei ya. Tuhan udah mengaruniakan itu kali ya. Apa, Karena Bu? dalam hati saya punya prinsip begini, kita harus mengampuni terus orang, walaupun kita dijengkelin, di orang suka gimana gitu, kita maafin aja udah. Hilang Ibu. Ya, betul. Itu mungkin salah satu hal yang Ibu Meilani dapat sejak jadi devosan kerahiman ya. Dari Ibu mulai tahu dari devosi. kecil. Ya. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu Ibu? mulai tahu devosi kerahiman sejak kapan, Bu? Sebetulnya saya jadi saya punya cucu yang ketiga, itu kan sakit jantung waktu itu. Saya berdoa tujuh duka Bunda Maria, sama ada koronka. Saya ikutin tuh doa itu, tapi saya nggak ngerti itu kerahiman, Bu. Belum tahu. Dari tahun 2000 berapa tuh, 2003 apa 2000 berapa gitu, saya lupa. Nah, sejak itu terus kesininya saya tahu. Sesudah saya ditunjuk jadi koordinator sama teman-teman gitu. Jadi Sejak mulanya kapan? 2011 saya jadi koordinator KIMKK. Di MKK sampai sekarang Iya. ya, Bu? Iya. Anggotanya berapa banyak, Bu? Anggota sebetulnya banyak ya, ada 15 per 20 gitu. Sering tuh di kerahiman juga suka ngambil ibu punya postingan, doa sama-sama gitu. Jadi doanya doa pribadi ya, koronta pribadi di rumah gitu. Tapi kita juga suka ikutan. Kalau ada misa online kerahiman, kita ikut. Yang di Samadhi ke, yang di gereja mana, yang di paroki mana gitu. Eke kasih lihat. Tapi dari kita sendiri nggak ada kegiatan dari KI MKK Sibu. Selama masa pandemi ya, waktu sebelum pandemi sih saya ingat saya pernah diundang berapa kali ke tempat Ibu Meilani. Ya, setiap Jumat pertama, betul. Ya. Tapi sama teman-teman tetap masih kontak ya, lewat Zoom, masih salam-salaman, masih banyol-banyolan. Ya memang itulah saatnya kita tetap punya suasana sukacita ya, sukacita dalam segala hal. Ya, nah, betul. Ibu Meilani kan punya hobi anggrek ya, itu gara-gara pandemi atau memang sudah dari dulu, Bu, suka tanaman anggrek? Saya suka pohon-pohon memang dari dulu, pohon buah, pohon bunga, anggrek. Apalagi dulu kan lebih murah ya harganya. Ya bisa beli di mana-mana gitu. Jadi tetapi saat kejadian cucu meninggal itu, Ibu mau tahu, 60 apa 50 pot, aduh mati semua, nggak tak urusin, sedih kan, lagi berduka. Tapi sekarang udah ini lagi kok, nggak saya larut-larutkan lah berduka, tapi kan kalau dipenuhi sukacita saya sama berdoa, Ibu. Berdoa itu kuat sekali ya. Nah, mungkin Ibu Meilani bisa cerita tentang, saya pernah dengar dulu Ibu Meilani cerita bagaimana suami Ibu Meilani akhirnya jadi Katolik. Oh, begini ceritanya. Kan saya kan waktu anak saya sakit, Teresia kecil, dia tiga tahun dia step.
Ya. Saya juga belum jadi Katolik loh waktu itu. Terus saya Oh, belum berdoa, Katolik. belum. Tahun 78 kayaknya. Ya. 78 saya berdoa, saya bilang sama Tuhan malam-malam waktu itu, Tuhan saya bilang, boleh nggak saya lihat, saya mau doa rosario, saya mau lihat buku, karena saya belum Katolik, saya baru simpatisan. Terus Oh, saya kan tapi merem gini, walaupun belum Katolik, tapi tahu doa rosario. tahu selalu lihat buku, itu selalu saya lakukan itu. Oh. Rosario saya bawa-bawa dalam tas, itu selalu. Lalu saya berdoa, saya merem kan, tapi ruangannya terang kok, ini gelap kok terang. Saya lihat apa suami saya udah pulang kan, pas dia lagi mau nyemput mama saya. Tapi kok nggak ada siapa-siapa. Saya merem lagi. Saya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan boleh ya Tuhan, saya lihat buku, saya belum bisa. Dan saya kelihatan itu di sudut pojok itu gambar Tuhan Yesus yang kepalanya berduri, lagi senyum. Oh boleh Tuhan, saya jawab sendiri. Ya udah Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saya langsung berdoa. Sesudah itu kejadian, saya nggak ngerti maksudnya Tuhan itu sama saya apa gitu, ada apa. Tapi setiap kegiatan semua peristiwa apa tuh saya tahu loh, dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Iya. Jadi Ibu kayak punya sixth sense gitu, punya kepekaan. Iya. Terus ya beberapa kali ada binatang-binatang masuk, ada ular, ada apa, terus saya tanya sama teman, nih ada apa sih kok di rumah saya kok ada ular junti, meja awak tuh mesti bilang sama Pak Her, dia bilang, tanya dia buat janji apa. Saya tanya sama suami saya, papa ngomong apa, ada sesuatu gini. Oh iya mah, papa lupa waktu mama melahirkan Alfred, tanya papa berlutut di Tuhan Yesus di Karoles ya, katanya Tuhan Yesus selamatkan anak istri saya yang lagi melahirkan. Saya berjanji saya mau ajak keluarga saya untuk menjadi Katolik, bilangnya gitu. Lalu kita kursus tuh katekisasi di gereja katedral. Padahal saya tinggalnya di Tomang. Apa di Petukangan kalau nggak salah. Jauh tuh saya tempuh 1 tahun dengan Suster Francine. Udah dia di Palembang, karena di Palembang dapat dispensasi cuma datang 40 kali, bukan 52 gitu. Jadi sama-sama kita dibaptis di katedral. Lalu anak saya baptis juga di Yohanes Penginjil. Jadi kita semua sekeluarga Katolik. Puji Tuhan ya. Iya, jadi memang cerita orang dipanggil sama Tuhan untuk menjadi Katolik itu dipilih yang terpilih untuk jadi Katolik ya, betul. Dengan berbagai cara ya. Kalau ini justru dengan Ibu Meilani mau melahirkan, suami begitu peduli sama ibu sama bayi yang mau dilahirkan, dia berdoa sama Tuhan dan doanya janji mau masuk jadi Katolik ya. Dan itu ada rentetannya. Nah, Ibu Meilani juga pernah cerita sama saya bahwa Ibu punya sesuatu, punya kepekaan. Waktu itu cerita tentang anak Ibu ya, kecelakaan atau apa? Kecelakaan, betul. Dikasih lihat seperti, jadi waktu saya nyiram pohon, kan dia minta izin sama Eka, mau tes motor mama katanya. Udah lama, ya udah pergi boleh, tapi jangan lama-lama. Tahu-tahu terbayang dia anak saya terlentang di jalan, ada darah semua di piringan. Saya bilang amit-amit jabang bayi. Kok anak itu ngomong sama pembantu, kok anak saya kayak kecelakaan loh ya. Udah amit-amit lagi. Belum habis amit-amit kedua, satpam datang bawa berita. Ternyata itu benar kejadiannya. Sama saya lihat ke tempat kejadian, itu sama apa yang saya lihat di gambar. Aduh, ketakutan setengah mati saya, Ibu. Nah, dengan karunia seperti ini buat Ibu Meilani menjadi satu beban atau apa yang Ibu lakukan? Malah saya pikir siapa tahu ada teman-teman saya yang harus saya kasih tahu, saya kasih bilangin gitu. Kan banyak tuh. Terkadang ada orang yang minta ngomong sampai kita nggak pergi pede ngomong sama dia berdua. Saya marah. Saya bilang begini sama teman, lu kok ngeduain Yesus gua? Dia mungkin suka nanya-nanya keramal-keramal ya. Saya nggak tahu dia begitu. Saya cuma ngomong doang dari ini saya. Aduh begitu udah. Aduh saya bilang minta maaf ya, saya nggak maksudnya itu. Dan saya semua tahu loh Ibu, teman-teman saya yang gitu. Tapi ya memang harus duduk diam gitu.
Salah satu yang saya jadi penasaran ya Ibu Esther, setiap saya baca Injil, saya kan doa rosario. Di setiap biji 13 itu saya berhenti kalau ada sesuatu yang kejadian. Ternyata benar. Anak saya lagi kecelakaan mobil. Itu saya lihat mobil hijau 2 kali terbalik. Saya sampai teriak. Rosario saya nggak bisa ngomong, Ibu. Nggak bisa bilang salam Maria Penuh apa tuh nggak bisa. Lalu saya bilang, Tuhan, dosa apa lagi Tuhan yang keluarga saya buat? Saya bilang, ampuni Tuhan Yesus, ampuni Bunda Maria. Ada apa ini Bunda Maria, Tuhan Yesus? Ampuni Tuhan. Tapi anak saya memang dia mau pergi ke Jatiluhur, Bu, di sebelah ruangan. Lagi-lagi nyisir. Udah nggak ada apa-apa. Saya diam terus. Terus saya bilang sama papanya, Papa denger ya Mama teriak-teriak. Enggak kok, Mah. Waduh, udah. Dia pergi ke Jatiluhur. Nah, saya pergi khusus ini Ekaristi, seminar Ekaristi sama Romo Sowaji di gereja. Saya nggak ngomong apa-apa, Ibu Esther. Di dada ini berkecamuk. Udah. Terus kira-kira sore pulang, ada telepon. Terus Eka bilang sama Eca, tuh, Caca, kok Dedek kecelakaan. Mama ngomong kok begitu. Iya, kenapa mesti ngomong gitu? Kata ada kuli bangunan. Kenapa ngomong itu? Saya lihat, saya tahu. Ternyata iya. Tapi nggak apa-apa kok, nggak berdarah Mah katanya. Gitu ngomongnya. Ya Tuhan, coba Ibu bayangin. Terus saya berdoa. Itu kan mobil masuk jurang sedikit. Mah katanya udah 1:30 malam tuh. Nggak bisa keangkat Mah. Nanti Mama berdoa sama Bunda Maria, aku bilang. Dalam lagi bisa keangkat. Waduh. Puasa saya untuk rosario itu saya kuat sekali. Bisa sehari bisa 3 kali saya rosario. Sekeluarga tuh, kalau rosario sekeluarga di rumah sakit. Saya udah kayak lurah rumah sakit. Bertahun-tahun saya operasi anak saya. 8 kali Alfred di rumah sakit Geraham. Kenapa dioperasi? Itu kecelakaan motor kemarin yang waktu sampai 8 kali. Iya, 8 kali operasi bedah plastik. Tapi sekarang sehat. Sekarang ya lumayan udah punya anak 2. Oh ya, syukurlah. Jadi ngomong-ngomong Ibu Mei sekarang punya cucu berapa? 4. Nggak ada 1 yang nomor 3 ya. Oh, jadi 3 sekarang. Semangatnya Bu Mei itu mengalir lah ya ke anak, ke cucu gitu. Semuanya umur 73 loh masih semangat seperti itu. Amin. Justru anak-anak pada bilang, Mah, Mbok ditolong di stop. Perilakunya jangan kayak anak muda, kayak ibu-ibu muda katanya. Aku bilang kayaknya aku nggak bisa loh, aku bilang. Kayaknya ada sukacita ya, apalagi melihat anak-anak sekarang bebenang gerget kakak rasanya gitu, gerget. Lembut, aduh lah. Nah, saya juga sering lihat Ibu Mei suka masukin kata-kata dari Diary Faustina ya. Apa yang dibaca, apa yang menyentuh, apa yang menguatkan, di-sharing ke teman-teman ya. Iya. Saya nggak suka yang bahagia-bahagia, tapi saya merasakan Yesus itu menderita buat kita, Ibu. Ya enggak? Betul. Ya. Betul. Kita kalau nggak menderita, kita nggak bisa jadi kuat, maju, ingat Tuhan Yesus. Kayaknya gitu dah. Nah, Bu, ngomong-ngomong soal tadi awal, Ibu bilang kan bisa mengampuni. Nah, itu bisa cerita gimana ceritanya sampai Ibu bisa akhirnya mengampuni dan setelah mengampuni jadi punya muka yang cerah, punya sukacita terus-terusan. Sebetulnya jadi mami saya itu pernah ngomong gini, itu jadi orang Mit, namanya kan Meicia karena bulan-bulan Mei ya, harus mengampuni. Ya Mi, Cici juga ngerti kalau gitu. Kita jadi dari dulu tuh, walaupun mami kita muda dulu, masih mudanya kita dulu pas segala. Terus harus mengampuni ya Mit, iya Mi. Dari kecil jadi kalau ada apa-apa salah ya diampuni, nggak ribut, nggak apa. Jadi ditahan di sini di pikiran. Untung saya nggak kanker ya Bu Esther. Tapi kan saya mengampuni. Kalau orang mengampuni itu pasti nggak sakit Bu. Percaya deh. Itu proses mengampuninya gampang nggak Bu? Atau susah atau gimana? Enggak. Saya cuma bilang berdoa sama Tuhan. Tuhan, dia nggak ngerti apa-apa. Umpamanya saudara saya apa siapa nggak ngerti apa-apa. Oh saya saudara saya ada yang mau ngingin saya juga saya tahu loh. Saya deketin terus.
Tapi ya gitulah, saya memang harus bersyukur punya feeling yang dalam gitu. Iya, iya, iya. Ya, itu salah satu karunia yang Tuhan kasih ya. Jadi dengan Iya, bisa punya karunia itu, ibu malah bisa melangkah satu step lebih lebih cepat ya. Jadi tahu ada orang mau jahatin ibu, ibu justru baikin dia supaya jahatinnya nggak jadi gitu ya Bu ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, untuk teman-teman kerahiman sendiri di Meruya gimana, Bu? Apakah seumur-umur ibu atau banyak yang muda, Bu? lebih muda ya, banyak yang lebih muda ya. Banyak yang lebih muda. Paling Ibu Marwati, ya Dokter Marwati itu yang agak tua mungkin ya 75, Ya, 76 kali ya. Terus siapa lagi ya? yang lain-lain lebih muda lah ya. Soalnya kita itu di komunitas Kerahiman Ilahi kan di bawah kerasulan doa. Itu banyak komunitas Ya. lainnya ikut doa juga Kerahiman Ilahi, Ibu. Dari Oh, Senakel ada, dari Mothers Prayer ada, dari KD ada yang doa, dari Lexio Devina juga ada yang doa di oh, Kerahiman. Saya jadi ya, namanya semuanya sama gitu. Banyak loh ya, Bu. Cuman memang mereka doanya di rumah. Dia bilang, Melani, aku juga doa di rumah. Ya nggak apa-apa, bagus kok aku bilang gitu. ya, ya. Tadinya Ibu, kita pernah berdoa itu yang setiap Jumat pertama cuma 3 orang. Kata Ibu Lenti, sekarang Ibu Lenti udah almarhum. Ya. Melani katanya, biar aja kita maju terus. Oh, tamu dulu bilang Tuhan ada kok. Kita berdoa bertiga sendirian. Yang nyanyi lah apa segala macam bertiga. Sampai akhirnya tanya sama teman-teman bagaimana nih? Apa kita panggil silap pewarta kerahiman? Kita bilang boleh Ya, boleh. ya, Panggil ibu biar rame. ya, ya. Memang Ya, saya kasih kan di Kerahiman saya nggak begitu ngerti Ibu. Yang saya tahu cuma di Kerahiman Bu, harus rendah hati, harus berbelas kasih, harus banyak berdoa, banyak mengampuni. Ya Eka tahu cuma perbuatannya aja yang lakukan, tapi isi-isinya apa aku nggak ngerti. Pokoknya gitu aja Bu, Eka lakukan itu 4 itu. ya. Justru justru yang paling penting prakteknya, Bu. Kalau banyak tahu tapi juga nggak dilakukan ya buat apa ya? Karena yang Yesus mau kan perbuatan belas kasihnya. Jadi kalau di dalam diary itu kan dikatakan kasih itu seperti bunga, belas kasih Ya, itu seperti buah. Jadi buahnya ya ya. harus buahnya ya yang bisa dinikmati, yang harus Ya. berbuah. Nah, Ibu Melani sudah tahu tuh prinsip-prinsip sebagai devosan kerahiman biar semakin menular aja. Nah, di dalam Anak saya juga ikut Kerahiman tuh Eca. oh ya. Nah, di dalam beraktivitas kan pasti ada suka duka ya, ada suka Ya, dukanya. ada. Nah, mungkin Ibu bisa cerita sukanya apa, dukanya apa dalam komunitas atau sebagai devosan kerahiman. Jadi waktu itu pertama KIMKK berdiri itu tahun 2008 Bu, Oh oleh ya, Ibu ya Grace Kak Ibu Elwis. Grace. Ya, 2,5 tahun. Kemudian karena sakit diganti sama Ibu Wiwin. Ganti sebentar terus Pak Stefanek ada pernah bilang gini, ikut gabung aja dengan KKI KAJ katanya. Jadi kan kadang juga kita suka datang ya Bu ya, KKI ya, KAJ ke sana, ke katedral. Nah udah gitu stop, vakum. Nggak tahu kenapa mungkin Ibu Grace sakit. Jadi itu kerahiman vakum. Ibu Lenti bilang begini, waduh nih kerahiman kok jadi vakum. Ibu Grace kayaknya sedikit kurang terima atau gimana, kenapa nggak ngerti saya. Dia ngadep ke Romo Paskalis. Dia bilang, Moh, ini KIMKK vakum. Ya sudah wis dibubarin aja. Katanya, ih kok gitu Romo? Ada kok saya punya teman katanya. Jadi Bu Lenti sama Bu Tresgosa datang ke Romo Paskalis. Dia bilang, saya oh, ada punya teman namanya Bu Melani. Kayaknya dia mau dia berdoa kayak gitu. Padahal ya, saya ya, belum tahu loh, Ibu Esther, saya belum tahu. Sesudah dia oke, rembuk mereka oke, baru dia telepon ke Eke. Eke bilang, enak aja lo gue ditembak kayak gitu gitu. Nggak ngerti Eke bilang gitu. Tapi ya, gue tahu Koronka, Eke bilang gitu ya. Gue ngerti Koronka. Iyalah udah jalan aja, nanti gue bantu katanya. Ya kita sama-sama Bu, sama Bu Lenti, ya, sama ya. Bu Ya, berjalan jadi terus. Tuhan memakai Ibu Melani
melalui peristiwa komunitas yang tadinya ada, terus sempat berkurang aktivitasnya, dan memang saya juga kenal Ibu Lianti ya, dia juga orangnya semangat, semangat seperti Ibu Sangat, Meilani itu. ya, Pokoknya dia rasanya harus melakukan kegiatan, harus iya, pelayanan. Dia pernah mm, pernah sedikit komplain juga sama saya. Dia bilang, Bu Esther, ada ibu itu pinter, ibu itu sering ikut seminar, ibu itu tapi nggak hebat, mau. tapi nggak mau pelayanan katanya. Terus saya bilang ke Ibu Lianti, ya itu panggilan orang beda-beda, saya bilang gitu. Ya, Tapi betul. dengan semangatnya Ibu Lianti yang juga mungkin seumuran Ibu Melani ya. Tuaan Ibu Lenki 75 dia. Oh, dia 75, ya. Mm-mm. Tapi ya Tuhan kasih dia yang lain ya, yang terbaik. Terbaik Akhirnya ya. dia pulang dulu ke Terbaik rumah betul. Tuhan. Ya, ya. Ya, Nah, itu betul. kan kejadian di dalam masa pandemi ya. Saya juga Ya, dengar suaminya Ibu Melani juga ya, berpulang pada masa ya. pandemi ini. Nah, Awal-awal mungkin bulan, awal tahun. Pas mau ya. ulang tahun tuh. Nah, itu Ibu Melani bisa sharing sama kita-kita bagaimana peristiwa tersebut dan apa yang bisa menguatkan kita-kita yang mungkin ada teman-teman yang sudah kehilangan pasangan hidup gitu. Ya. Jadi gini ceritanya, Bu Esther. Suami saya kan ngajar ya, jadi dosen. Tapi lama-lama Ya, dia bilang, dia akhirnya online kan ngajar. Iya ya. Pak, Papa lebih baik ngajar di sini. Karena dia sudah 8 tahun cuci darah, Ibu. Oh, Cuci memang darah. memang ginjalnya bermasalah ya. Iya, nggak berfungsi lagi udah. Jadi 1 minggu Oh, 2 kali cuci darah di rumah sakit Siloam Karawaci. Udah, terus ya. berjalan dengan apa adanya. Suatu waktu tahun kemarin ya, itu Ya. dalam waktu itu saya kok punya feeling si Papa mau pergi juga nih. Oh, Ibu Berasa tahu. di dada, berasa Ibu ya. tahu. Waduh. Itu bilang, Pak, Papa harus makan, harus kuat nih. Kepijitin, kain kayu putih, kain obat buat balsam, apa tuh yang Ya, ya. apa sih biar dia kuat sehat. Ya ini mah Biar sakit mah katanya. Udah. Terus kita bawa ke depan, bawa cebut, bolak-balik. Cuma Eka nggak pernah nganterin memang karena Eka juga takut juga kan. Nah, 3 bulan itu Eka berasa gini, kok kayak lain ya mukanya lain. Terus kita oh, bercandaan apa. Dia ngomong gini kalau didorong ke depan, Mah katanya, itu foto Papa itu jangan dibuang. Kalau Papa mati pakai foto itu aja, nggak usah cetak lagi. Ih, Papa ambit-ambit, ya udah. Terus satu, jangan mau tahu di rumah katanya. Papa di rumah aja, jangan banyak-banyak orang jadinya. Jangan dibawa ke ya, rumah sakit, nggak perlu katanya. Udah. ya, Terus dia duduk di kursi, ngasih uang ke Eka gitu kan, ceritanya kan suka begitu, kasih uang belanja gitu. Ini mah buat ya, ya, Papa yang buat Mama. Terus Eka bilang, Pak, Eka inget Eka, Pak, Mama minta ampun. Eka bilang, Mama kan suka judes, Eka tuh suka bawel tuh Bu, suka ini gitu. Ah, Mama juga Papa yang minta maaf sama Mama, katanya Mama direpotin terus si Papa sakit. Enggak Pak, enggak, itu kewajiban istri merawat suami. Eka bilang gitu ya. ya, Minta maaf, ya. minta ampun Pak. Eka bilang minta ampun Pak. Iya, iya Mak, ya udah. Sesudah Eka ngomong gitu, Ibu Esther, Eka lega nih dadanya. Enggak ada yang kejepit di dalam. Ya, Mungkin ya, ya, mungkin itu. ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu sudah menunjukkan bahwa suami saya mau pergi gini. Mah, kalau Papa udah bisa mendingan, Papa mau ke tempat Yosdi. Yosdi itu adiknya suami, adiknya punya suami. Itu dia bagaimana zaman dulu ada apa? Mau minta maaf dia bilang. Oh ya nanti ya Pak, kalau sudah sehat. Papa udah Ya. memaafkan dia kok, Mah kata. Oh ya udah. Jadi pengampunan pun, oh iya karena saya sering berdoa kolonka, Ibu. Sering berdoa kolonka di samping bapakku. Jadi dia tuh denger selalu, tanpa disadari dia Ibu ya. Ya, Jadi dia ya, tahu. ya, Nah udah gitu, terakhir waktu nggak mau makan, dia bilang, Pah, kalau Papa nggak mau makan, yang itu akhir tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Januari tuh nggak mau makan tuh Ibu. ya, Udah kalau Papa ya, nggak mau makan, dibawa ke rumah sakit. Enggak usah. Nah malamnya Ibu, dia bilang gini, Mah katanya, Papa mau Bu, dia bilang, ayo kita dorong pakai kursi roda ke kamar mandi. ya, Tapi di video Eka nyalain ke anak Eka yang laki. Dek, Papa lu ya, udah dingin badannya. Lu mesti urusin gini. Lu kemari cepet Eka ngomong gitu sama Afet anak Eka. Bawa ke kamar mandi. Ternyata belum sampai Eka baru dorong
kursi roda deket ke WC, udah semua udah bersih, dia bruk di kursi. Tapi nggak jatuh, dia kayak tertidur gitu di kursi. Saya pegang, saya pangku di sini basah-basah tuh kita berdua udah. Eka bilang, oh si papa, papa pingsan apa bercanda nih sama mama? Dia diem aja loh. Mukanya bagus itu, muka ketawa, damai. Kayaknya sakitnya udah gak rasa lagi gitu. Kita gotong bertiga sama Cici sama cucu saya, pakai spray keranjang. Nggak ada orang lagi yang kita bertiga, ya nggak bawa. Baru kita pakai dokter Siloam, udah. Tapi saya memang nggak ada nangis, saya tahu itu. Adik saya, anak saya ngomong waktu 3 bulan yang berat itu, mama harus siap. Udah Ning, mama udah siap, Eka bilang. Kasihan kalau lama juga, kasihan si papanya sakit. Adik saya juga ngomong, siap, Eka doa terus kok. Tapi Ibu Mailani luar biasa, Bu. Karena untuk tahu sesuatu yang akan datang, sesuatu yang sedih ya, nanti suaminya meninggal, itu kan sesuatu yang nggak enak dijalanin ya. Hari lepas hari itu tahu sesuatu yang akan terjadi, pasti nggak enak ngejalanin ya. Tapi justru Ibu lihat positifnya, bukan ngelihat suatu hari saya akan kehilangan suami, tapi justru waktu yang ada itu Ibu pakai dengan sebaik-baiknya ya, melayani suami, bisa ikut online, bisa online, bisa penyembuhan, apa Eka tontonin di sini. Apa mau lihat? Mau katanya gitu. Ikut doa. Untungnya mau ya, nggak bawel gitu ya. Dan bagusnya Ibu membimbing suami step by step sampai akhirnya dia pulang ya. Ya, betul. Tenang, dengan baik, dengan tidak sakit hati. Bercandain Ekanya gini, Mah katanya, nanti lu kalau papa mati katanya, mama pasti nyariin mama, papa. Bisa aja lu Pak. Iyalah, boten aja Eka bilang. Pasti kita nyari, kan kita suami istri. Eka ngomong gitu, bercanda, ternyata bener loh, Ibu. Sekarang sukanya, oh iya ya laki gue udah meninggal. Aduh. Bener, itu tapi, emang berasa. Ibu pernah cerita juga saya, dia datang ya Bu ya? Ya. Yang lucu cucu saya loh, cucu saya waktu kan hari ini kan dimakamkan. Besok saya dengar dari sini ada yang teriak di, Oma, apa Neng? Eka nyat gitu aja. Bangkunya mana? Katanya kursinya. Kursi apa ya? Oh, rupanya kan kalau di kamar mandi kan laki-laki duduk di bangku babi itu loh, babi. Waso duduk itu duduk ya. Itu nggak dibawa. Aduh, Eka bingung dah bisa begitu. Nah, tapi Eka bilang gini ya, kalau teman-teman pernikahan Ibu berapa tahun? Pernikahan 48 tahun, tapi kenal sama suami udah 56 tahun. Umur 17 tahun saya udah kenal sama suami saya. Cantik sih, Ibu cantik. Jadi dari 17 tahun udah diincar sama si Pak Haryanto. Bukan. Saya kan khusus bahasa Jerman, ceritanya mau pergi ke sana, ceritanya nih. Terus dia khusus ini, Bon A, Bon B di rumah saudara saya di gereja AM sana. Ketemunya di situ loh. Oh, ketemu jadi ya. Saya khusus baju, dia khusus Bon A, Bon B. Udah. Dia sekolah di UI kan, naik sepeda loh, suami saya. Ya. Jadi ketemunya di situ ya, ketemunya di tempat kursus. Ya, bagus ya. Bukan di kafe ketemunya. Dulu belum ada kafe ya, Bu ya? Oh iya, betul. Nah, setelah Bapak pergi, apa yang Ibu alami? Atau pernah mimpi? Atau pernah apa? Ada cerita apa gitu? Ya. Dia datang dengan tidur, tapi dia ketawa. Dia udah senang. Aku bilang, oh, Papa udah seneng di sana. Kan orang meninggal kan nggak ngomong ya. Cuma bisa senyum, diam. Aku ngeliat pakai jas yang saya bawain di itu, di peti itu. Aduh. Iya. Tapi ada orang yang bilang, jangan percaya kayak gitu-gitu loh katanya. Itu setan. Saya bilang enggak. Saya mengaminkan ya, karena itu memang kita kan deket ya sama suami ya. Masa yang kita impiin orang lain kan nggak mungkin ya. Itu aja itu. Kan kadang-kadang ada baunya juga ya Bu ya.
Ya memang itu waktu saat ulang tahun Neke. Dia datang saat Ah, ulang tahun saya, dia datang, ya. kok bau ya, ini papa ya datang ya, kok papa tahu ya mama ulang tahun. Angkat tuh gambarnya kan jatuh, gambar foto. Taruh lagi, udah hilang udah. Ah, Tapi seneng ya. juga ya dikunjungin ya. Seneng Nah, juga dikunjungin. seperti yang kita baca di Diary Faustina ya, memang setelah meninggal kan kita nggak ada hubungan, kita Ya, sama dunia saling, mereka memang tidak ada hubungan. saling Tapi tidak kita juga mengenal ya Ibu ya. tahu ya dari Diary Faustina, di mana ada juga suster yang datang kepada suster Faustina minta didoakan, Didoain kan. minta dipersembahkan misa. Waktu dia datang, mukanya menderita. Tapi setelah didoakan, setelah mempersembahkan misa, dia datang lagi dengan muka yang sudah lebih cerah dan dia bilang sama suster Faustina, saya sudah selesai. Doa-doa itu menolong dia dan sekarang dia Iya, sudah betul. cerah, sudah bahagia dan dia sudah mau pulang, sudah terbebas. Nah, kalau suami Ibu Melani juga tersenyum ya walaupun tidak ada kata-kata, tapi itu buat kita menjadi satu pembuktian ya bahwa Iya. suami Ibu Melani sudah happy, sudah sukacita di surga. Dia sudah lepas dari segala kesusahan, penderitaan Sakitnya. di dunia juga ya. Karena kalau cuci darah juga repot juga ya Bu ya, Sakit, satu sakit minggu katanya. ya. Sakit ya. Sakit katanya. Untungnya seminggu 2 kali. Iya, iya. Seminggu 2 Nah, kali. ya itulah kehidupan ya. Ada pertemuan, ketemu di tempat kursus, ada kehidupan bersama ya sekian puluh tahun, 40 tahun lebih, tapi juga ada perpisahan. Karena memang ya hidup di dunia ini semuanya sifatnya sementara. Tapi Ibu Melani sudah membawa suaminya dengan sangat baik untuk sampai dia pulang, dia siap pulang dengan sangat baik. Nah, ngobrol-ngobrol, Ibu Melani punya cita-cita apa, Bu? Ke depannya nih, cita-cita sebagai devosan atau cita-cita pohon anggrek, apa mau jadi pengusaha anggrek? Saya tuh kadang orang ada bilang, "Doain saya, doain ini." Dari waktu dulu itu, ponakan saya kan mau ujian. "Doain Ya, ya Tante Melani," dia bilang. Ya aku doain, semoga berhasil, aku berdoa segala macam. Ya mungkin kan memang dia pinter juga dan bisa lulus kan sarjana, ya udah kayak gitu, itu aja. Tapi saya ini maunya gini loh, terkadang ke tetangga-tetangga ini lingkungan Petrus, saya kan suka bilang, saya memang di kelompok doa kerahiman, dia bilang, "Saya tuh mau ibu-ibu sini tahu kerahiman." Jadi kalau mereka lagi kumpul, saya bawain tuh buku doa doa ya, Koronta, Eka bagi-bagi biar mereka tahu. Terkadang Eka bagi-bagi gambar, kan Eka suka cetak lagi kemarin itu, novena dulu ya, novena kerahiman, saya cetak gambar tuh 1000 gambar. Gambar Yesus yang Maha Rahim, saya ya, bagi-bagi untuk yang hadir. Oh iya, saya belum cerita ya, kendalanya kita di kerahiman kenapa. ya, Kita kan berdiri, kita kan ada MKK 2011. Waktu ya, itu saya Romo Romo Paskalis, Romo siapa tuh lagi, lupa saya, Romo Joni, Romo itu siapa, eee, Gunawan, baru Romo ini, Romo Devanto. Yang ya, saya lihat yang welcome itu cuma Romo Devanto. Sampai dia bilang begini, "Ibu Mei," katanya, "mama saya tuh dulu devosan kerahiman loh." "Aduh bagus dong Romo, bagus." Makanya dia dia suka kerahiman ilahi, Romo Devanto. Kalau kita mengajukan acara menovena kan kita harus lapor ke paroki untuk ya betul. GPH, "Romo, saya mau ngadakan acara ini, doa novena kerahiman ilahi 9 hari berturut-turut, minta izin, minta tempat." "Itu di mana?" "Nanti sesudah ibadat Jumat Agung baru kita masuk Romo." "Terserah, kita cuma 1 jam melakukan doa itu Mo." "Ya boleh, boleh." Pokoknya boleh semua. Tapi suatu waktu ada pas, kita nggak usah ngomong sebut romonya ya. Satu waktu dia menyalakan perjanjian, "Nggak usah di sini Bu Mei, di ruang doa aja." Ya udah kita nurut. Tapi nanti Ya, kalau udah ada misa Sabtu sorenya itu kan kita turun. Kadang misa apa ya, Jumat pertama juga kita turun gitu. Nah, ada satu romo yang mengatakan begini, lagi
homili ya, dia bilang begini, "Ya Ibu Melani," dia bilang, "kita memang sama-sama kita Katolik, tapi kita alirannya berbeda." Aku sampai kaget loh, teman-teman sampai nengok semua, bingung aku bilang. Lagi homili itu. Lagi homili dia membawakan kerahiman ilahi itu begini-gini, tapi kita nggak sealiran ya Bu Melani, dia bilang. Dia ngomong gitu. Ada Romo. Ada juga yang ikut kan, kita kan mau ke apa ya, mengurapi apa sih gambar itu, taruh di depan altar. Itu dipakai Ya. kaki loh, disepak loh. Oh Ada ya. satu Romo. Aduh Lenti mau ngadu tau nggak? Ke Kak Aceh, bilang jangan bikin perkara, dia bilang, biar aja Romo gitu nggak mau ya sudah. Kan yang punya kuasa kan Romo paroki semua kalau di gereja masing-masing. Ya nggak Bu Esther? Ya, Ya udah betul. kita nggak jadi ribut. Ya, Tapi betul. malah jadi baik sama kita kan ya Ibu Esther ya. Ya. Nah, Udah pada itu pergi semua Romo-romonya. Cuma itu tinggal Romo kalau Devano aja nih sama Romo Joni Pasil. itu kalau kita bisa ngelihat Itu kendalanya tuh Ibu Esther. ya. Jadi memang mungkin dia belum tahu kerahiman itu apa. Jadi dia nggak bisa nerima. Taunya kan Bunda Maria gitu kan. Padahal kerahiman itu dasarnya kita hidup itu yaitu berdoa ya, belas kasih, pengampunan itu. Rendah hati. Iya, rendah hati ya bener. Nah itu Nah, sebetulnya kalau ya, mau jadi tahu sih. Tapi memang dari saya untuk apal-apal umpamanya kitab suci Alkitab itu nggak hafal loh Bu. ya. Aku Nah, tahu lah di mana tepatnya tahu gitu. ya. Kita Dari kan ikut pengalaman juga Ibu Esther, ya, selain membaca buku BHSF, Eka ikut juga ini pembacaan Alkitab dengan ya, grup lain. ya, ya. Itu memang Saya perlu suka untuk tidur jam 1. menambah. Ya, memang kalau lihat dari pengalaman, memang ada paroki yang mendukung. Bahkan kalau di salah satu keuskupan yang saya tahu, bahkan keuskupan itu meresmikan komunitas kerahiman itu sebagai salah satu kategorial. Tapi Iya, ada betul. juga paroki yang nggak mendukung, malah dia bilang devosi udah banyak, nggak usah ditambah-tambah lagi. Ada lagi yang bilang ya nggak dukung lah ya seperti itu. Tapi ya itulah sesuatu yang dalam tanda kutip saya selalu bilang bahwa itu Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan nggak bakal terjadi. Tapi Iya, kalau betul. itu terjadi, saya ambil positifnya Tuhan izinkan itu terjadi untuk supaya kita diproses. Kita jadi rendah hati, kita jadi Iya, belajar menerima yang tadinya iya, disetujui sekarang enggak, yang tadinya difasilitasi, dikasih lihat, dikasih kesempatan, dikasih fasilitas, sekarang dikepinggir-pinggirin misalnya ya. Dan banyak hal iya. lagi yang memang Tuhan memang izinkan itu terjadi untuk mendewasakan kita semua ya, Bu Mei Betul. ya. Karena memang ujung-ujungnya kita diminta oleh Tuhan untuk mewartakan kerahiman Tuhan, tapi bukan hanya ngomong, tapi dengan tindakan, di mana Ibu Melani sudah lakukan itu semua, luar biasa. Biar itu semua nular ke orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya Ibu Melani semuanya. Itu juga Nah, ada Ibu, pesan apa barangkali buat para pendengar, teman-teman kita, para devosan? saya setiap mengadakan novena kerahiman ilahi, saya bagi-bagi dengan komunitas yang ada di MKK, Ibu. Hari Ya, pertama siapa yang berdoa, saya bilang bawain doanya. Hari ya, kedua sampai hari ke-9. Hari ya, ke-9 biasanya eh, itu kerahiman ilahi karena ya, dia harus memimpin kan, ya, maksudnya ya, yang melakukan koordinir gitu. Baru dia ini ada sakramen tobat hari Sabtu ya, itu. Dari Minggu baru kita pesta kerahiman. ya. Nah, dengan Setiap begitu, tahun itu Ibu begitu Bu, kita giliran. Ada yang bilang, "Ah, gua mau hari yang kayak ini," katanya doanya. Gua mau hari yang ini, lucu juga sih. Jadi tapi itu semua komunitas doa di MKK saya kenalkan dengan ajak dia bersama untuk doa koronka, novena kerahiman ya, ilahi. itu salah satu penyebaran kerahiman yang Ibu lakukan ya.
Ya. Walaupun komunitas lain tidak berdevosi kepada kerahiman ilahi, tapi minimal memperkenalkan pada mereka, mereka juga jadi tahu semua tentang Itu banyak devosi tuh Bu kepada kalau yang kerahiman. datang kalau novena kerahiman. Kan ada 60, ada yang semua umat suka ikut hadir. Kan saya Ya, ya, omongin juga, umumkan gitu. Kita mau ngadain novena, aku bilang, ada yang nanya, "Kapan?" Ini sekarang langsung, ada ikut, ada yang pulang. Ya ya, terserah ya Ibu ya. ya. Nah, itu semangat itu Tapi yang selama terus. ini dengan umat-umat, kita baik-baik aja, oke-oke aja, fine. Dan sekarang Tuhan sudah kasih Romo yang mensupport Iya, bener. komunitas Ibu, jadi tinggal berkembang aja Bu, karena sekarang sudah disupport dengan baik. Puji Sampai Tuhan. sampai romonya setiap hari tuh ngisiin ini ke saya, "Bu Mei, ini." Dia duluan tuh bilang gini, "Bu Mei," katanya, "kalau mau hadir offline boleh." Ternyata anak saya nggak boleh. "Jangan Mah, jangan Ya, ke gereja. Mama di sini ya, juga udah bisa kok." Gitu, ya, ikut mis betul. ambil Kita ekaristi. Ya kita udah, tahu diri kita ya. Kita tahu lebih baik kita menjaga menjaga jarak, ya. apa? Jadi nggak ada penyesalan di hari lain. Betul nggak, Bu? Betul, betul Bu, betul. Ya, ya. Mana ini aja, "Mama jangan jangan macam-macam, Mama musti kuat, musti musti." Kita nanti kalau udah pandemi nggak ada, kita jalan-jalan ya, Ma. Biasa dah. Belajar menahan diri juga ya. Iya. Jangan pengen Kok Eka maunya menahan ini diri itu. loh, Bu. Eka cuman keluar itu ke Siloam kemarin. Oh iya, Eka Ya, kemarin kan kakinya kan kesemutan. Eka MRI di sana, MRI. Eka ya, takut ada saraf kejepit, taunya enggak. Jadi saya kan nggak bisa jalan. Jadi kalau mau ya, duduk di bangku, suka banting diri gitu, atau di batu. Kan nggak boleh duduk di batu emang. ya, Itu ya. yang bikin sakit belakang bokong. Heeh. Ketekan, sarafnya ketekan. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, ya itu salah satu uh, hal yang wajar, yang normal ya, karena usia Udah semakin menua. bertambah, boleh badan boleh mulai berkurang fungsinya, tapi semangat tetap harus semangat muda ya Bu ya. Kayak semangatnya nggak kurang-kurang tuh, makanya anak-anak pada bilang, "Semangatnya dikurangin Mah," katanya. Ya itulah kalau apa sudah ada semangat dari Tuhan menggebu-gebu seperti berkobar-kobar seperti Suster Faustina juga begitu begitu besar kerinduannya ya untuk berdoa, untuk menyelamatkan jiwa, untuk melakukan banyak hal untuk menyenangkan Tuhan. Saya itu berdoa itu waktu suami saya masih ada, mmm, dari jam 3 pagi ya, sampai jam 5 apa jam 6, "Mama, apa yang didoain?" Kan masih begitu kan, masih kurang Ya, susah kan ya, kalau masih baru. "Semua ya, orang, Pak." "Ngapain?" katanya. "Orang-orang aja belum tentu doain Mama." Nggak apa-apa Mak, Pak, nanti kan kalau kita mati didoain juga." Mereka ngomong ya, gitu. ya, ya. Ya, memang perlu kasih contoh Jadi dan itu memang kebiasaan kalau Eka kita memang berdoa dari jam 3 pagi. Sekarang udah ya, nggak kuat Ibu Ester, ya, ngantuk, udah tua. ya, yang penting bukan doa yang panjang-panjang Tapi tapi doa tetap buat doa Tuhan loh, Bu. ya. Perlu perlu kita memang perlu banyak berdoa, Bu, buat banyak orang karena banyak orang sekali, butuh doa. Sama seperti Suster Faustina juga tanya sama Tuhan Yesus kan, "Hari ini saya doa buat siapa?" Dan Yesus bilang, nggak langsung kasih tahu hari itu kan. Yesus bilang, "Besok, besok saya kasih tahu kamu berdoa buat siapa." Dan besok Suster Faustina dibawa ke purgatorium. Nah, itulah hal-hal yang kita banyak tahu ya sekarang. Dari diary kita jadi tahu apa yang jadi kerinduan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan Iya, luar, Tuhan mau. ya, luar biasa nih ngobrol-ngobrol sama Ibu Melani. Semoga teman-teman devosan yang mendengar juga ketularan semangat sama Ibu Melani. Umur jangan Sebetulnya dilihat. Ibu Ester mau tahu, saya tuh di Kerahiman sini kan dulu kan yang karena papanya sakit pernah juga sebulan diopname, Eka diem di rumah sakit juga ngikut. Eka minta Oh ya, diganti. Terus kata Bu Yanti, "Ganti siapa aja?" Imelda, Pak Wibin nggak ada yang mau. Terus Bu Tres Gosal bilang gini, "Bu Mei, biar dulu aja Bu Mei yang koordinasi," dia bilang. "Nggak usah diganti-ganti." Kenapa ya dalam hati Eka?
Ika nggak ngerti juga maksudnya apa. Sampai sekarang, nggak usah diganti Ya, biar aja buat Mei. Terus akhirnya Ika ngadain ini, bilang, "Gini teman-teman," Ika bilang di kerahiman, "Saya gantiin siapa aja, atau Bu Irin, Bu Ratna, Imelda, siapa aja." pilihan ya. "Udahlah Bu Mei," katanya. "Bu Mei kan udah yang ada umur, Bu Mei penasihat aja ketua satu, udah," katanya, "yang lain saya." Jadi memang bener Bu, di kerahiman itu saya nggak kerja apa-apa, mau baksos, mau apa, mereka yang kerja semua. "Ibu Mei di rumah aja," katanya. Jadi kalau waktu suamiku meninggal, bawa makanan banyak bergiliran. Lucu ya, Iya, iya. teman-teman hebat. Karena setiap orang itu punya punya talenta masing-masing, Bu. Dengan lihat ketua yang semangat seperti itu, anak buahnya juga pasti mau bergerak. Tapi kalau ketuanya misalnya nggak semangat, mungkin yang lainnya jadi nggak semangat. Jadi yang ditularkan oleh ibu adalah semangat, ketulusan. Kebersamaan, mereka kayaknya mirip kebersamaan. Saya kan sama siapapun saya oke-oke aja. Ya, ya. Mhm. Nah, itu juga salah satu Ya, yang perlu kita lakukan apalagi ya orang-orang sebagai yang deposan. Jangan, bawa-bawa, sampah atau apa gitu ya, Bu, ya. Itu ya nggak seminggu 2 kali, saya suka kasih makanan. ya, Nggak usah ya, saya bilang, "Tukang makannya suruh kasih ke sana," gitu. "Dari si ya, Oma ya?" Bilangnya gitu, "Dari si Oma ya?" Tapi ya, Ika seneng dia dia bisa makan. Dia kan kalau nggak ada dia kita sampahnya kita menumpuk ya. ya. Mhm, kasihan, Bu. Justru memang ini saat pandemi ini jangan ngelihat, "Kok saya begini begitu," tapi harus lihat positif, inilah saatnya kita untuk berbagi, Berbagi. untuk memberi ya. Ya, memberi, Apalagi berbagi. Mhm. iya, apalagi kalau di KAJ kan tahun refleksi. Semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Ya, Bu Mei, terima kasih udah ngobrol-ngobrol Ya, panjang lebar, sudah sharing. Semoga apa yang kita obrolkan menjadi kekuatan atau menjadi semoga motivasi juga buat semoga teman-teman yang aku lain. ngomong gini nggak ada yang tersinggung. Ya, Kan macam-macam ya ya, kehidupan ya, ya, Ibu. Mhm. ya, memang. Nanti kita kita lihat Ibu Oh Mei. iya, Eka Nanti lupa cerita. kalau kalau perlu Saya diedit nanti menjadi diedit. Katolik Ya, ini, saya bawa besan saya menjadi Katolik. ya, Saya bawa tuape saya menjadi Katolik. Saya bawa cicinya laki, suami Eka jadi Katolik. Mhm. Lumayan ya, ya. bawa ini, bawa bawa buah. Nah, itu juga sesuai dengan firman Tuhan ya. Satu orang selamat, maka seisi rumah akan Memang kita diselamatkan. 8 keluarga, 7 Ya, Katolik semua. Iya. ya, Mami, papi Katolik juga. Iya. Mami, ya, puji papi Tuhan. Eka jadi mother dog-nya. Mami Katolik, mami Eka jadi mother dog-nya. Di apa, Kemakmuran, paroki Oh ya, Kemakmuran. Mhm. ya, Mami kan ya, tinggal di Cideng dulu. ya, ya, ya. Iya. Ya, itu Tapi senang juga. Kita itu ada kelebihan di Katolik itu welas asih ya, walaupun di budaya sama. Oh iya ya, mungkin karena saya lama di Buddha juga kali ya, itu ada welas asih apa gitu segala macam. Tahu nggak ada cerita begini Ibu Esther, saya kan tiap hari kan pasang heo. Jadi ini ya, waktu Puan Im itu kan kelihatan, kok mukanya merah gitu. Saya bilang, Im, aku ini mau menikah, tapi mau cara Katolik. Tapi sama Papa Eke nggak boleh. Nanti saya menikah, saya pindah pindah Katolik ya. Jadi saya tuh lucu ya, Bu Esther, mau pindah ya. Katolik bilang Mama Im loh. Dia ketawa Eke. Itu bener. Jadi, saya rumah saya kebakar yang di belakangnya tuh ya, itu apinya bisa pindah ke depan loh Ibu Esther. Mhm. Hmm, Saya dilingkungin api. Waktu itu ya. masih pada anak-anak SMP kali, SD, SMP. Saya Terus, inget banget. Jadi memang itu semua agama baik, kalau kitanya juga baik melakukannya Bu Esther, ya. ya, ya, Kalau nggak percuma, ya, maupun dia Katolik, maupun Kristen, maupun Buddha, apa, kalau orang yang nggak baik tetap nggak baik, Ibu. ya, betul, betul. Ya, oke, Bu Mei. Udah selesai ngobrol-ngobrolnya, nanti lain kali kita ngobrol lagi, Ya, makasih kesempatan Ibu lain Esther. ya.
Ya, terima Saya jadi kasih. berani ngobrol. Salam Tadinya kerahiman, grogi. salam buat anak-anak, buat suami, buat anak-anak ya, buat Ya, cucu. terima kasih. Ya, Ya, nah itulah teman-teman. Barusan kita ngobrol sama seorang ibu ya, yang energik. 70 lebih loh, 73. Tapi masih 74 mau semangat. jalan 74 ya, mau nggak mau ya. Ya, masih semangat, semangat 60 atau semangat 45 ya. Pokoknya maju terus. Selama badan masih kuat, pikiran masih terbuka, masih bisa lakukan sesuatu, mari kita lakukan untuk Tuhan. Kalau tadi kita lihat pengalaman Ibu Mei, ternyata Ibu Mei itu punya karunia luar biasa, ya. Dan melalui karunia tersebut dia bisa berdoa, bahkan tadi di-sharing-kan, tahu ada orang mau jahatin dia, bukan jaga-jaga, tapi justru menjadi lebih baik. Itu yang memang Tuhan kehendaki. Kita jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kita berbuat baik supaya Doakan. niat-niat jahatnya nggak terlaksana. Karena kalau sampai terjadi perbuatan jahat, yang senang itu si jahat. Nah, kita justru mendoakan dia supaya dia jangan berbuat jahat. Pengalaman Ibu Mei juga yang luar biasa, dia bisa mempersiapkan suaminya untuk pulang kembali ke rumah Tuhan. Itu yang saya lihat luar biasa. Karena di satu pihak ada ketakutan, ada kesedihan nanti dia sendiri ya. Tapi itu enggak menjadi fokus dia, tapi yang jadi fokus dia, dia mempersiapkan semuanya pulang ke rumah Tuhan dan suaminya pulang dengan senyum, dengan bahagia. Itu Ya. yang paling penting, yang perlu kita berikan kepada mereka yang mau pulang. Itu aja teman-teman ceritanya. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, yang tua, bukan dikirim ke panti jompo, bukan Jangan, dicuekin atau harus bukan di dihibur. ya bukan dimarahin kok nggak mati-mati ya, tapi dihibur. Karena itulah saatnya kesempatan kita melayani. Itu yang Tuhan beri untuk kita bisa ada kesempatan melayani. Nabung, nabung di surga. Oke, semuanya teman-teman, terima kasih. Salam kerahiman.